Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian tengah semester genap tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Romanus Surjoko. Nomor induk mahasiswa 19104171103. Mata kuliah Manajemen Operasi 2, jurusan Manajemen, kelas F dan E Konversi. Dosen Adi Nur Salim, SEMM, SPHCM. Sifat ujian take home test dalam bentuk YouTube. Dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Mei tahun 2021. Baik, saya akan bacakan untuk soal yang pertama, yaitu mengenai studi kasus. Studi kasus diketahui adalah masalah penugasan produksi kue perusahaan si Koko yang mana dibantu oleh 4 karyawan. Di antaranya Paijo, Paija, Wanto, dan Wanti yang akan diberdayakan di bagian adonan, memasak, memotong, membentuk, dan mengemas. Dengan rincian upah per hari adalah Rp1.000 sebagai berikut sesuai dengan tabel. Tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya upah paling murah. Selesaikan masalah penugasan di atas menggunakan metode Hungarian. Saya jawab. Yang pertama adalah langkah pertama, identifikasi dan menyederhanakan masalah dalam tabel penugasan, yaitu mencari biaya optimal. Sama dengan kasus ini adalah menggunakan kasus minimalisasi, yaitu mencari jumlah pekerjaan sama dengan jumlah karyawan. Artinya kasus ini kasus normal, yaitu tanpa dummy. Langkah kedua adalah cari biaya terkecil untuk setiap baris dan kemudian menggunakan biaya terkecil tersebut untuk dikurangi oleh semua biaya yang ada pada baris yang sama. Setelah saya hitung dan hasilnya adalah pekerjaan A bagian adonan dikerjakan oleh Wanto dengan upah sebesar Rp50. Untuk pekerjaan B bagian memasak dikerjakan oleh Wanti dengan upah sebesar Rp55. Pekerjaan C bagian memotong dikerjakan oleh Paijo dengan upah sebesar Rp60. Dan pekerjaan D bagian mengemas dikerjakan oleh Paija dengan upah sebesar Rp55. Jadi total biaya minimal yang dikeluarkan oleh perusahaan si Koko adalah sebesar Rp220. Baik, itu merupakan soal studi kasus yang pertama. Sekarang masuk ke studi kasus yang kedua. Saya bacakan. Seorang manajer pemasaran ingin menempatkan 4 orang salesman di 4 daerah pemasaran produknya. Penempatan salesman tersebut didasarkan pada perolehan nilai keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh oleh setiap salesman di setiap daerah pemasaran berdasarkan prestasi kerja mereka saat ini dan pengenalan terhadap masing-masing daerah pemasaran tersebut. Bila data perolehan keuntungan dari setiap salesman di setiap daerah pemasaran seperti yang tersaji pada tabel 1, tentukan penugasan salesman yang harus dibuat oleh manajer agar keuntungan diperoleh maksimal. Kita lihat tabel dan studi kasus berdasarkan tabel. Setelah saya hitung, dapatlah penyelesaiannya, yaitu mencari pendapatan yang maksimal. Jadi kasus ini kasus maksimalisasi. Jumlah lokasi sama dengan jumlah sales, artinya kasus normal. Yang artinya salesnya 4 dan lokasinya juga 4. Jadi kasusnya tanpa dummy. Setelah dihitung, hasilnya yaitu sales 1 ditempatkan di lokasi 3 dengan perolehan keuntungan Rp1.100. Sales kedua ditempatkan di lokasi 1 dengan perolehan keuntungan
1.100 rupiah. Sales ketiga ditempatkan di lokasi 4 dengan perolehan keuntungan 1.050 rupiah. Dan yang sales keempat ditempatkan di lokasi yang kedua dengan perolehan keuntungan 1.000 rupiah. Jadi total pendapatan maksimal yang diperoleh yaitu sebesar 4.250 rupiah. Baik, itu tadi soal studi kasus ya. Yang pertama dan yang kedua soal studi kasus. Sekarang masuk ke soal teori. Soal teori, saya bacakan. Yang pertama adalah apa peramalan itu? Jadi peramalan merupakan alat bantu yang penting dalam perencanaan yang efektif dan efisien. Peramalan mempunyai peran langsung pada setiap eksternal yang ada pada umumnya berada di luar kendali manajemen, seperti pelanggan, pesaing, pemerintah, dan lain sebagainya. Pengertian lain dari peramalan atau forecasting adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif atau kuantitatif untuk melakukan perkiraan peristiwa pada masa depan dengan menggunakan referensi data pada masa lalu. Baik, yang kedua, soal teori yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. Adapun jenis metode peramalan antara lain sebagai berikut. Yang A, metode peramalan didasarkan pada pemakaian analisa keterkaitan antara variabel yang diperkirakan dengan variabel waktu dengan deret berkala atau time series. Yang B, metode peramalan yang berdasar pada pemakaian analisa pola hubungan antar variabel yang hendak diperkirakan dengan variabel lain yang menjadi pengaruh yang bukan waktu, disebut dengan metode korelasi atau sebab akibat atau metode causal. Yang tiga, mengapa strategi peramalan? Soal yang tiga adalah mengapa strategi peramalan sangat urgent atau penting bagi perusahaan. Peramalan memiliki tujuan untuk memprediksi prospek ekonomi dan aktivitas usaha dan juga pengaruh lingkungan kepada prospek tersebut. Peramalan forecasting adalah suatu bagian yang paling penting untuk setiap perusahaan maupun organisasi bisnis dalam saat pengambilan keputusan manajemen. Peramalan sendiri dapat menjadi dasar untuk suatu rencana jangka pendek, menengah, atau jangka panjang sebuah perusahaan. Dalam suatu peramalan atau forecasting diperlukan seminimum mungkin kesalahan atau error di dalamnya, supaya bisa meminimalisir tingkat kesalahan tersebut. Maka akan lebih baik apabila peramalan itu dilaksanakan dalam suatu angka atau kuantitatif. Baik, sekarang saya bacakan soal yang nomor 4. Jelaskan pendekatan peramalan yang digunakan. Peramalan yang digunakan yang A, peramalan kualitatif. Peramalan kualitatif adalah peramalan yang dasar pada kualitatif di masa lalu. Hasil ramalan yang dibuat sangat bergantung dari orang yang menyusunnya. Hal ini penting karena peramalan tersebut ditentukan menurut pemikiran yang sifatnya intuisi, pendapat dan pengetahuan serta pengalaman dari penyusunnya. Seringkali peramalan yang dengan kualitatif ini berdasar pada hasil penyelidikan seperti pendapat salesman, pendapat sales, manajer, pendapat para ahli, dan survei konsumen. Baik, yang tadi yang A, sekarang masuk ke B, peramalan kuantitatif. Peramalan kuantitatif adalah peramalan dasar pada data penjualan di masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat adalah bergantung dari metode yang digunakan dalam peramalan tersebut. Pemakai metode yang berbeda akan dihasilkan hasil yang berbeda pula. Baik, itu tadi saya telah bacakan soal nomor 4. Yang A tadi peramalan kualitatif dan B peramalan kuantitatif. Sekarang masuk ke soal nomor 5. Jelaskan 8 tahap dalam melakukan peramalan.
Tahap pertama adalah perencanaan schedule produksi. Tahap kedua, perencanaan pemenuhan kebutuhan bahan. Yang ketiga adalah, tahap ketiga adalah perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Yang empat adalah perencanaan kapasitas produksi. Yang kelima adalah, tahapnya yaitu kelima adalah perencanaan layout fasilitas. Tahap yang keenam adalah penentuan lokasi. Tahap ketujuh adalah penentuan metode proses. Dan yang terakhir, tahap ke-8 adalah penentuan jumlah mesin dan lain sebagainya. Baik. Terima kasih. Pada hari ini Kamis tanggal 6 Mei 2001, saya telah melaksanakan ujian semester tahun ajaran 2020-2021. Terima kasih bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.